Assalamualaikum teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga ada peserta yang ibu-ibu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang unit paintball ini. Jadi ada beberapa bagian ya, tapi itu bagian-bagian secara detailnya itu nggak penting. Saya kasih tahu yang ringkas-ringkasnya saja. Oke, cara megangnya. Pertama dari cara megang. Cara megangnya itu seperti ini, ya. Ini nempel bahu, kemudian membidik, ya, membidik lawan tim kalian. Nah, kemudian posisi ketika senapan ini kami serahkan ke bapak, ke peserta, itu dalam kondisi terkunci. Jadi ini ada tulisan push safe, ya. Nah, ketika ini dipencet, ya, ini tidak bisa berfungsi, jadi dia kunci. Beda dengan ketika tombol yang satunya ini kita tekan, ini kan fire, ada tulisan fire di sini, ini baru bisa, ya. Itu kemudian misal posisi seperti ini berarti masih belum terkokang, ya, belum terkokang. Jadi untuk mengokang ya tinggal ditarik aja. Nah, tarik. Tapi biasanya kami akan menyerahkan kondisi sudah terkokang tapi terkunci. Jadi nanti ketika peluit dibunyikan baru kalian ini. Jadi nanti akan ada aba-aba buka kunci. Jadi tinggal ini di pencet. Nah, jadi ini sudah bisa nembak, ya. Kemudian ini adalah, nah ini tempat peluru. Jadi kondisinya sudah terpasang kayak gini nanti ketika kalian nerima. Jadi kami akan mengisi peluru. Ini saya coba isi 2. Nah, ini sudah push fire, sudah siap nembak. Kemudian sudah terkokang juga. Jadi kita cuma tinggal nembak saja. Nah, itu jadi harus bedakan bunyi ketika tidak ada peluru dan masih ada peluru. Ini tidak ada peluru, ya, beda. Coba bandingkan dengan yang kita ada peluru, beda. Jadi lebih pelan kalau ada pelurunya, untuk bunyinya, untuk suaranya. Kemudian juga nanti yang perlu diperhatikan di lapangan, ketika satu peserta sudah tidak ada peluru, maka dia angkat tangan, ya, angkat tangan atau angkat senjata, terserah. Yang penting tangannya diangkat sebagai tanda bahwa dia sudah kehabisan peluru atau dia sudah terkena. Jadi ketika badan kita terkena, pasti akan ada cat di situ. Catnya ini pewarna makanan, jadi aman. Jadi angkat tangan dan tidak boleh ditembak, ya. Jadi eman-eman ke pelurunya, sudah angkat tangan kayak gini masih ditembak, ya, jangan. Kemudian juga setelah angkat tangan langsung ke luar arena. Jadi ke luar arena. Dan tidak boleh membuka Google. Jadi semua pakaian yang nempel di muka terutama itu tidak boleh dibuka di dalam arena, ya. Jadi harus di luar. Kemudian diangkat tangan sambil keluar. Dan nanti kalian itu akan merebut ini, ada rebutan bendera. Jadi silakan, ini dibutuhkan kekompakan dalam tim. Jadi di tengah-tengah arena itu saya naruh bendera yang itu harus diambil. Siapa yang ngambil bendera itu dia yang menang dalam pertandingan itu, ya. Tapi syarat untuk menang harus tidak terkena tembakan dari tim lawan, gitu. Jadi misalkan berhasil ngambil tapi ternyata ada tembakan di badan dia gagal, gitu. Jadi satu nyerang, ya, satu ngambil bendera, yang lain harus bisa melindungi, gitu, melindungi yang mengambil bendera. Karena yang mengambil bendera ini minim perlindungan di situ. Jadi benar-benar harus kekompakan tim. Jadi memang tujuannya adalah tujuan dari permainan ini bagaimana tim ini bisa kompak, komunikasinya mantap, seperti itu, bahu membahu demi satu tujuan.
Kalau dari statusnya Pak Bupati kan demi Sumeneb harus sejahtera. Jadi teman-teman harus bahu-membahu untuk mewujudkan itu, Sumeneb yang sejahtera. Itu. Kemudian ya saya malah berharap tidak ada friksi-friksi di sana, pertentangan-pertentangan. Jadi ini have fun. Yang harapannya adalah untuk mengasah kerjasama antar tim. Itu tujuannya. Kemudian yang perlu juga dipersiapkan adalah, jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu harus pakai sepatu. Kemudian kalau ada pakai celana jeans, ya, pakai lengan panjang, kaos lengan panjang kalau ada. Meskipun nanti ada celana luar lagi dari kami, cuma ukuran kami ukuran standar lah. Jadi bisa saja ada kemungkinan juga tidak pas, entah bapak ibu yang pantatnya kebesaran misalkan ya. Jadi kami tidak tahu, tapi kami bawa celana yang besar-besar, baju pun juga agak besar. Kenapa harus besar? Karena untuk menghambat laju peluru ketika mau nyampe di tubuh kita gitu loh, di kulit kita. Itu fungsinya baju yang agak besar, celana agak besar. Jadi nggak begitu terasa nyampe di kulit kita gitu loh. Kemudian nanti itu akan kami pandu pesertanya. Jadi akan ada yang memanggil tim OPD ini melawan tim OPD itu. Nanti juga akan kita buatkan list siapa melawan siapa gitu, tim apa melawan tim apa gitu. Itu. Kemudian semisal ada pertanyaan, misal di video ini lupa nggak saya sampaikan, bisa langsung nanya ke Mas Rifai atau ke Mas Ogleng. Jadi teman-teman panitia insya Allah sudah tahu. Jadi nanti itu akan ada juri utama, kemudian ada juri lagi di masing-masing tim itu yang akan mengawasi apakah dia ini terkena peluru atau tidak. Karena kan takutnya ada yang kena peluru tapi dia nggak ngaku gitu. Tapi karena ada juri di situ pasti akan ketahuan gitu. Kemudian peluru kita hanya menyediakan 20 butir, 20 peluru masing-masing orang itu, masing-masing senapan. Jadi masing-masing senapan kita isi dengan 20 peluru. Jadi hemat peluru, jangan gerusa-gerusu. Ada baiknya ketika bapak-bapak, ibu-ibu ini bikin strategi, rembuk dulu di tim itu, di tim kalian, bagaimana cara supaya menang. Gitu. Jadi kalian masuk ke lapangan itu menyerangnya tidak sporadis tapi tertata. Gitu. Entah mau pakai sistem seperti apa, perlindungan seperti apa, itu terserah bapak ibu. Tapi yang jelas peluru hanya 20, jadi eman-eman pelurunya ya, jadi eman-eman pelurunya jangan langsung dot gitu ya, jangan. Tapi kalau mau sporadis dan tepat sasaran itu enggak apa-apa sih sebenarnya, enggak apa-apa, itu terserah bapak ibu. Tapi yang jelas ketika peluru habis, bapak ibu sudah harus keluar arena. Karena kan nggak fungsi juga kan, nggak bisa nembak juga, itu bisanya cuma ditembak. Nah, jadi peluru habis langsung ke luar lapangan. Kemudian saya ingatkan lagi, ketika tidak ada peluru bisa diceknya itu dengan digoyang-goyang kayak gini. Kalau sudah nggak ada bunyi keletek-keletek ya, saya contohkan ya, ini saya isi peluru. Nah, ini masih ada, tapi ketika ini selesai ditembakkan misalkan, nah ini sudah nggak bunyi kan, sudah nggak bunyi, berarti sudah nggak ada. Kemudian suaranya pun juga beda. Jadi seperti itu bapak ibu. Semoga video ini bermanfaat dan kita akan ketemu di Pantai Lombang itu tanggal 26. Jadi tanggal 26 kami sudah standby di sana, kami sudah set lokasi.
Dan misal ada yang kurang mengerti tentang teknis ini, bisa ditanyakan di tanggal 26 ke kami di lapangan, karena kami pun juga ikut nginep, karena jam 6 juga kami akan ikut senam. Kemudian tanggal 27 kita akan start permainan ini setelah senam. Kan udah 7 jam 6 ya senam, kemudian dilanjut sarapan, habis itu kita akan melakukan war game. Jadi insya Allah ini pengalaman yang akan seru bagi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ini have fun untuk mengasah komunikasi dan kekompakan, ya, bukan untuk ajang adu fisik atau cung-cungan gitu ya. Tapi ini have fun, ini di apa, memang permintaannya Pak Bupati ini memang untuk mengasah keakraban dari teman-teman OPD sekalian. Jadi bahu membahu membangun Sumeneb, demi Sumeneb harus sejahtera. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.